Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Malam ini kita akan membaca tafsir surat Al-Kafirun, Makkiyah, turun di Mekkah, 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini taukid nih, diulang-ulang na taukid. Lakum dinukum waliyadini, milik kamu adalah agamamu, atau milik kamu agamamu, dan milikku agamaku. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. Qala al-Imam As-Sa'di, ay qul lil kafirina mu'linan wa musarrihan, katakan Muhammad kepada orang-orang kafir dengan tegas, jelas, la a'budu ma ta'budun, ay tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah, bebaskan dirimu dari apa-apa yang mereka sembah selain Allah, zahiran wa batinan, baik secara zahir dan batin. Wala antum 'abiduna ma a'bud li'adami ikhlasikum lillah, dan kamu juga bukan penyembah apa yang aku sembah, kata Syekh Sa'di, li'adami ikhlasikum lillahi fi ibadati, karena tidak ada keikhlasan dari kamu kepada Allah dalam menyembah kepadanya. Fa ibadatukum lahu al-muqtarinatu bisyirki la tusamma ibadatan, maka ibadah kamu ditujukan orang kafir, lahu kepada Allah, al-muqtarinatu bisyirki, yang disertai atau yang berbarengan dengan kesyirikan, la tusamma ibadatan, itu tidak disebut ibadah. Summa karrara dzalika, kemudian Allah mengulang itu, liyadullal awal ala adami wujudil fi'li, yang pertama maksudnya la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud, ini al-awwal namanya. Liyadullal awwalu, yang pertama ini kalimat pertama, ala adami wujudil fi'li, bahwa itu tidak pernah ada. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wasani, yang kedua berikutnya apa itu? Wala ana a'bidum ma abadtum wala antum a'biduna ma a'bud. Ini wasani, artinya yang kedua, ala anna dzalika qad shara wasfan laziman, bahwa hal tersebut, bahwasanya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, itu menjadi suatu sifat yang pasti, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah. Walihada, oleh karena itu, mayyaza bainal fariqaini, Allah terus membedakan antara dua kelompok ini, wa fassala bainat ta'ifataini, dan Allah membedakan antara dua at-ta'ifah, sama dua golongan ini. Faqala lakum dinukum waliyadini, kama qala ta'ala, seperti Allah berfirman, qul kullu ya'malu ala syakilati, katakanlah Muhammad,
masing-masing orang bekerja sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, antum bari'una mimma, dan juga firman Allah dalam ayat lain, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang aku kerjakan. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun, dan aku tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Di sini aja An-Nasihat Sa'di. Kemudian saya ingin sampaikan, menukil beberapa riwayat dari kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, di antaranya tentang fadilah surat Al-Kafirun. Nah, ada satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih berarti, dari Jabir ibnu Abdullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah bukan bersabda, membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun bersama Qul huwallahu ahad di dua rakaat tawaf. Jadi setelah tawaf, apa itu tawaf sunnah, apa itu tawaf ifadah yang wajib, yang rukun haji itu, yang termasuk rukun haji, apa itu tawaf sunnah sehari-hari, mungkin setiap saat orang bertawaf, atau tawaf umrah, tawafnya umrah itu setelah tawaf itu dianjurkan, sunnah hukumnya sholat 2 rakaat rakaat tawaf, dan tempatnya di dekat maqam Ibrahim, yang seperti kurung itu, maqam Ibrahim, di sanalah yang paling afdal. Tapi kalau tidak, mungkin karena sesak, berdesak-desakan, dimanapun di wilayah Masjidil Haram sah sholat 2 rakaat ba'diyat tawaf. Nah, yang dibaca oleh Rasulullah di riwayat Imam Muslim, di Sahih Muslim, dari Jabir bin Abdullah, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kemudian juga masih di riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah alaihi wasallam membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad di 2 rakaat rakaatayil fajri, 2 rakaat sebelum subuh, qablatus subh, qablatul fajr atau qablatus subuh. Jadi ketika sudah terbit fajar, datang waktu subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu yang dibaca beliau itu Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Kemudian ada juga beberapa riwayat lainnya tentang 2 surat yang Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dari Ibnu Umar. Nah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam membaca di 2 rakaat sebelum subuh, rakaatul fajr, dan 2 rakaat ba'dal maghrib. Jadi ba'dal maghrib tuh yang sunnah termasuk sunnah muakkadah, yang 12 atau 10 rakaat itu ba'dal maghrib. Nah, dan sebelum salat subuh rakaat. Apa kata Ibnu Umar? Bid'an wa isyrina marratan. Saya pernah mendengar Rasulullah sampai lebih dari 20 kali. Wa fi riwayah au bid'ata asyrata marratan, lebih, jadi belasan kali. Ada yang kata au bid'an wa isyrina, lebih 20 kali. Bid'ah asyrata itu lebih 10 kali, jadi belasan kali beliau membaca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, ba'diyatal maghrib dan qablatus subh. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian ada juga riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud dari Naufal bin Farwa al-Asja'i radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kepada Naufal bin Farwa al-Asja'i ketika datang, ada riwayat datang bertanya Rasulullah, famaji'un ma ja'a bi, ada apa kamu Farwa datang kepada saya? Ada apa kamu datang kepada saya? Apa terus kata Farwa? Nah, kata Naufal bin Farwa, ji'tu litu'allimani syai'an aquluhu 'inda manami. Aku datang kepadamu Rasulullah agar supaya engkau mengajarkan kepadaku apa yang aku baca, mengajarkan kepada aku sesuatu yang aku baca ketika aku mau tidur, inda manami. Faqala, apa kata Rasulullah? Iqra Qul ya ayyuhal kafirun sampai tuntas. Thumma nam ala khatimatiha, setelah itu kamu baca ala khatimatiha, terakhir itu kamu baca
sebelum kamu tidur. Tsumma nam, tidurlah kamu setelah baca qul kafirun sampai akhir. Nah, ala khatimatiha, terakhir ala khatimati surah. Nah, apa terus kata Rasulullah? Fa innaha bara'atun minasyirki. Karena membaca qul kafirun itu akan membebaskan kamu dari kesyirikan, menjauhkan kita dari syirik. Nah, baik, ikhwani, kata-kata lakum dinukum waliyadini. Nah, itu asalnya waliyadini. Jadi bukan waliyadin sukun dah, tapi waliyadini asalnya dini, iyanya dibuang, yaul mutakallim dibuang. Kata ulama, kata ahli tafsir, kata ahli bahasa juga, kata ahli bahasa ini supaya penyamaannya sama dengan sebelumnya. Qul ya ayyuhal kafirun, non kan? La a'budu ma ta'buduna. Nah, terakhir itu lakum dinukum waliyadin. Jadi ketika baca al kafirun ta'budun lakum dinukum waliyadin. Nah, itu. Jadi waliyadini. Jadi jangan sukun, salah kalau sukun. Kalau itu sukun di ini. Kemudian ada, saya mencari di beberapa kitab di internet, juga di Maktabah Syamilah tentang surat ini, sababun nuzulnya itu. Ternyata tidak ada dari Al-Kutubus Sittah, Al-Kutubus Tis'ah yang 9, yang 6 itu tidak ada tentang sababun nuzul surat Qul ya ayyuhal kafirun. Yang saya temukan di tafsir Al-Maraghi. Nah, tapi itu tidak bersumber dari salah satu kitab hadis. Jadi rawahu siapa tidak ada. Nah, berbeda dengan kalau qul ahad itu apa namanya fadilahnya ini kan ada riwayatnya. Ini tentang sababun nuzul ada berapa surat sababun nuzulnya itu ada riwayatnya. Nah, ada dalam kitab hadis disebutkan. Ini tidak ada nih. Qul kafirun. Maka Ibnu Katsir dalam kitabnya waqila dan dikatakan annahu min jahlihim, nah, annahum da'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ibadati awthanim sanatan. Kila kata Ibnu Katsir. Berarti dikatakan tidak ada riwayat, beliau tidak ada riwayat juga menyebutkan riwayat. Jadi mereka mengajak Nabi Muhammad untuk beribadah kepada menyembah rob-rob mereka, Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun. Kalau di Al-Maraghi bunyinya begini. Ini tidak ada sumber dari hadis ya. Ruwiyah, diriwayatkan bahwasanya Walid bin Mughirah, Al-As ibn Wa'il, kemudian Al-Aswad ibn Al-Muttalib, Umayyah ibn Khalaf, dan beberapa orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy lainnya itu datang kepada Rasulullah. Wa ruwiyah, kata Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya. Mereka berkata, "Ya Muhammad, halumma fattabi dinana wa nattabi dinaka." Wahai Muhammad, ayo kamu ikut agama kami, dan kami ikut agamamu. Wa nusyrikuka fi amrina kullihi, dan kami akan bergabung, mengajak kamu bergabung dengan urusan kita semuanya. Jadi kita bergabung Muhammad. Nah, ta'budu alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami selama 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu, yakni Allah maksudnya, 1 tahun. Nah, apa terus? Ini yang di Maraghi disebutkan. Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan kunna qad syariknaka fihi. Kalau yang kamu bawa itu, agama yang kamu bawa, ajaran kamu yang kamu bawa itu baik, berarti kamu juga sudah ikut bergabung dengan kamu. Wa in kana alladhi wa akhadna haddan minhu, dan kami mengambil bagian dari agamamu. Fa in kana alladhi wa akhadna wa in kana alladhi bi aidina khairan, kalau apa yang kami sembah, yang ada pada kami, ibadah yang ada pada kami itu lebih bagus, kunta qad-syariktana fi amrina, berarti kamu sudah bergabung juga dengan saya kalau memang ajaran kami yang baik, kata mereka. Wa akhadta haddaka minhu, dan kamu juga ngambil bagian dari kebaikan yang ada pada kami. Akhirnya apa terus? Kata Imam Al-Maraghi, nah, faqala, Rasulullah bersabda, ma'adallah an nusyrika bihi ghairah. Na'udzubillah, aku minta perlindungan Allah untuk tidak syirik, tidak menyekutukan
seorang pun, siapapun dengan Allah. Akhirnya terus wa anzalallah ala haula hadis surah. Ini kata Syekh Al-Marawi. Akhirnya Rasulullah terus pergi datang ke Masjidil Haram. Ini di tafsir Al-Marawi disebutkan, dan di sana banyak orang-orang Quraisy. Rasulullah terus berdiri di tengah-tengah mereka dan membacakan surat ini. Akhirnya setelah turun surat ini dibacakan oleh Rasulullah, mereka putus asa, tidak bisa mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Rabb mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya disebutkan, akhirnya mereka setelah itu terus mereka menyiksa Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya sampai masa hijrah ke Madinah. Ini kata Al-Imam Al-Marawi, wallahu a'lam bissawab, karena tidak ada sumbernya ya, hanya qila, ruwiyah, diriwayatkan. Baiklah, sampai di sini dulu ikhwani. Kajian kita malam hari ini surat Al-Kafirun. Itu bisa kita amalkan sebelum tidur, kita baca Qul Al-Kafirun. Kita insyaallah taala. Itu hadisnya dari Imam Ahmad dan bisa diamalkan juga selain yang Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dan ayat kursi. Ayat kursi ya. Kalau mau mengamalkan tabarokah bisa juga, tabarokah tapi panjang kan. Kalau mau mengamalkan sebelum tidur sajdah Alif Lam Mim itu as-sajdah bisa juga, ada riwayatnya itu. Ada riwayatnya. Baiklah, mari kita akhiri lekon ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.